Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yanti, mahasiswi STKIP YPP Makassar. Di sini saya akan menjelaskan judul makalah saya tentang meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, dan Write pada siswa kelas 8 SMP Negeri 41 Satap Makassar. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran memiliki peranan penting, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, serta penerapan konsep diri. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik dapat berubah ke arah yang lebih baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran Think, Talk, dan Write. Model pembelajaran Think, Talk, Write dari alur berpikir melalui bahan bacaan, menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi. Selanjutnya, berbicara dengan melakukan diskusi, presentasi, dan terakhir menulis dengan membuat laporan hasil diskusi maupun presentasi. Menurut Tiru dan Arisi menyatakan Think, Talk, Write merupakan model pembelajaran kooperatif yang kegiatan pembelajarannya yaitu lewat kegiatan berpikir atau think, berbicara, berdiskusi, talk, bertukar pendapat, write, agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Jadi disimpulkan, Think, Talk, Write merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimulai dari alur berpikir melalui kegiatan membaca, talk, melalui kegiatan diskusi, bertukar pendapat, presentasi, dan menulis, write, melalui kegiatan menuliskan hasil diskusinya. Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran Think, Talk, Write yaitu yang pertama, Think. Pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota yang heterogen. Think. Tahap yang kedua, Think. Tahap berpikir di mana siswa membaca teks berupa soal. Pada tahap ini, siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban atau strategi penyelesaian, membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat pada bacaan atau hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, Talk. Pada tahap ini, siswa merefleksikan, menyusun, serta menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Tahap keempat, Write. Siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal atau berisi landasan dan keterkaitan konsep, strategi, dan solusi dalam membentuk tulisan atau write dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu, siswa menghubungkan ide-ide yang diperolehnya melalui diskusi. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think, Talk, Write sebagai berikut. Yang pertama, seluruh keterampilan berpikir visual. 2. Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami materi ajar. 3. Dengan memberikan soal open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. 4. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. 5. Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini, yang pertama, ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan karena didominasi oleh siswa yang mampu. 2. Guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan
model pembelajaran think, talk, write tidak mengalami kesulitan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu 1. Menelaah kurikulum, 2. Membuat perangkat pembelajaran, 3. Membuat lembar observasi, 4. Mendesain alat evaluasi untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Pada tahap pelaksanaan tindakan atau action, yang pertama, pembelajaran dimulai dengan guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan presentasi informasi berupa teks agar siswa lebih mencermati informasi yang diberikan. 3. Siswa-siswi dibentuk dalam kelompok-kelompok. Yang keempat, setiap kelompok diberikan tugas. Yang kelima, setelah tugas selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil akhir tugas dan menguji segala sesuatu yang telah dipelajari siswa. Lalu, guru memberikan skor individu dan kelompok serta menentukan kelompok terbaik. Yang keenam, memberikan apresiasi atau pengakuan atas usaha kelompok ataupun individu. Yang bagian C, observasi dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat serta melaksanakan evaluasi. Bagian D, refleksi. Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis. Refleksi yang dimaksud adalah pengkaji terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sementara hasil data pada tahap ini dipergunakan untuk sebagai acuan menentukan tindakan pada siklus berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran siklus kedua. Langkah-langkah yang dilakukan dalam siklus 2 ini relatif sama dengan perencanaan dan pelaksanaan dalam siklus pertama. Namun beberapa langkah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atau penambahan tindakan sesuai dengan kenyataan yang nanti ditemukan di lapangan. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu observasi. Tahap pertama yaitu perencanaan. Kedua, pelaksanaan tindakan atau action. Ketiga, observasi dan evaluasi. Yang keempat, refleksi. Pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan atau planning, kegiatannya yaitu menelaah kurikulum, membuat perangkat pembelajaran untuk setiap pertemuan atau RPP, membuat lembar observasi untuk mengamati kondisi lanjutan siklus pertama, mendesain alat evaluasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Adapun tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan atau action. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian guru memberikan presentasi informasi berupa teks agar siswa dapat lebih mencermati informasi yang diberikan. Selanjutnya siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian pemberian tugas kelompok yang terlebih dahulu diselesaikan secara individu. Jika mendapat kesulitan, disarankan meminta bantuan dalam kelompoknya sebelum meminta bantuan ke guru. Setelah tugas selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja tugas dan menguji segala sesuatu yang telah dipelajari siswa. Lalu, guru memberikan skor individu dan kelompok serta menentukan kriteria kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan apresiasi atau pengakuan atas usaha kelompok ataupun individu yang telah dilakukan dalam penyelesaian tugas serta melakukan refleksi untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, observasi dan evaluasi.
Pada tahap ini dilakukan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat serta melaksanakan evaluasi. Yang keempat yaitu refleksi. Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis. Refleksi yang dimaksud adalah pengkaji terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan semester. Hasil analisis yang dilaksanakan pada tahun ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindakan pada siklus berikutnya. Demikian penjelasan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.